Selamat siang pemirsa. Sistem kelistrikan Kalimantan zona Kaltim, Kalsel, dan Kaltara kian kokoh setelah jaringan tower sutet interkoneksi yang membelah Pulau Kalimantan bagian timur, mulai dari Tali Sayang Berau ke Tanjung Redap melintas ke Tanjung Selor Kabupaten Bulungan hingga Tideng Pala Kabupaten Tanah Tidung sebentar lagi dirampung oleh PLN Persero Kaltim. Kepastian upaya panjang memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan mencuat setelah PLN Persero sukses menuntaskan pembangunan jaringan interkoneksi yang menghubungkan sistem kelistrikan Kalimantan Timur atau Kaltim, Kalimantan Selatan atau Kalsel, dan Kalimantan Utara atau Kaltara. Proyek strategis ini menandai langkah besar menuju layanan listrik yang lebih andal dan merata di 3 provinsi tersebut. Mama telepon ya. Makan lontong balapnya Mega proyek infrastruktur berupa tower sutet ini memang dikerjakan PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur atau UIP KLT. Unit ini memegang mandat penuh mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, perizinan, penyiapan lahan, konstruksi hingga pengujian akhir. Jaringan transmisi yang selesai dibangun memiliki panjang total 921,71 km sirkuit atau KMS dengan 1.279 tower yang berdiri melintasi daerah Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Tanah Tidung. Warga di kawasan ini kini menikmati kualitas suplai listrik yang lebih stabil dan terkontrol. Penyelesaian interkoneksi ini juga menjadi penguat penting dalam kesiapan sistem Kalimantan memasuki era transisi energi bersih. Jaringan ini disiapkan untuk mendukung suplai energi dari proyek-proyek besar seperti PLTA Kayan dan PLTA Ujung Bila, sehingga kebutuhan listrik daerah dapat terpenuhi secara lebih efisien. Dengan aset pelanggan ada di 131.000 di Dumbale, Malinau, sampai juga ke Nunukan, Masalo itu masih kami pegang. Nah, kemudian kami memiliki 2 ULP Tanjung Redap di bawahnya Berau dan ULP Malinau di Malinau. Kalau untuk ULP Nunukan itu masih berbeda, itu ikut Kaltara, tapi sebagian wilayah geografisnya kami listriki lewat dari Malinau. Di lapangan, pengerjaan proyek berlangsung berjenjang dan terpantau ketat, mulai dari pembebasan right of way atau ROW, pembangunan fondasi, pendirian tower, penarikan kabel hingga proses energize setelah seluruh sistem dinyatakan memenuhi syarat teknis. Sedangkan sertifikat layak operasi atau SLO turut dipenuhi agar sistem dapat diserahkan secara aman kepada unit pengusahaan PLN. Tema kegiatan hari ini, sinergi komunikasi membangun negeri, mencerminkan komitmen kita bersama bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya diukur melalui tower, jaringan, dan fasilitas induk yang berdiri, tapi juga melalui informasi yang benar, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh manajer unit pelaksana proyek atau MUPP yang memastikan semua pekerjaan kontraktor, penanganan lahan, serta penerapan prosedur keselamatan berjalan sesuai kaidah. Pun demikian, koordinasi lintas unit yang solid menjadi penopang utama kelancaran proyek. PLN juga menerapkan tata kelola pemangku kepentingan secara akuntabel melalui prosedur identifikasi dan mapping stakeholder. Di dalamnya, seluruh pihak yang terlibat atau terdampak proyek dipetakan, mulai dari masyarakat pemilik lahan, kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat adat, hingga lembaga pemerintah, semua ditata rapi dan elegan. Setiap kategori dianalisis berdasarkan tingkat kekuatan, kepentingan, dan legitimasi untuk menentukan strategi komunikasi yang proporsional.
General Manager PLN UIP KBT Basuki Widodo menyampaikan proyek ini menjadi wujud kesungguhan PLN dalam memastikan hak masyarakat atas listrik terpenuhi. Lebih jauh, Basuki Widodo juga mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan merupakan wujud nyata janji PLN kepada masyarakat. Jadi mungkin itu yang terkait dengan biaya ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas, kalau untuk Tanjung Redep ini memang GI kita ini melayani untuk wilayah Kalimantan Utara ya, seperti yang dijelaskan oleh tadi asmen daripada teman-teman UP3 ya, Redep dan sekitarnya nantinya, kemudian untuk 20 kafe, tetapi nanti untuk pembangunan kita juga akan ada lanjutan lagi, mungkin penambahan trafo, karena memang seperti yang disampaikan tadi, untuk pengembangannya juga sepertinya masih terus berkembang untuk di Tanjung Redep ini. Dan kita nanti setelah ini kita akan lanjut untuk transmisi itu untuk energies dari Pale ke Malino. Kalau ini proyek mulai 2019 ya, proyek 2019 artinya sudah hampir 6 tahun. Dan kalau untuk kapasitasnya tadi hampir sekitar 45 ya, mega ya. Beban puncak bro sekitar 45. Pak, ini kan tadi sampai di Malino Pak ya, sampai di Dumbale di Kabupaten Ngatidung. Kemudian untuk Kaltara untuk Malino, kemudian untuk wilayah Nunukan lainnya Pak, apa akan sampai ke sana Pak? Iya, nanti pasti akan sampai ke sana. Sebenarnya kalau yang untuk jalur dari Pale ke Malino itu sebenarnya sudah selesai. Cuman memang karena sama dengan yang sekarang ini pembangunannya sudah 2018 kali ya, kalau tidak 2019. Itu perlu ada penyempurnaan untuk GI-nya. Jadi GI Malino dan GI Pale itu kita nanti akan ada penyempurnaan untuk GI-nya sebelum kita lakukan untuk energiesnya. Targetnya tahun berapa Pak? Tahun depan. Tahun depan. Iya, 2026 target. Kemudian untuk kebutuhan GI sendiri Pak dari industri yang ada di Tanah Kuning Pak, apakah PLN juga akan? Iya. Kita memang ada beberapa KTT ya, kalau sini ada KTT ya? Di Tanah Kuning, Pak. Tanah Kuning ya, kawasan. Pak, berapa persen interkoneksi sutet yang terbangun? Sebetulnya kalau ini sudah 100 ya, kita tinggal untuk menyalakan aja sih. Kalau pembangunannya sudah 100, tinggal kita nanti untuk transmisi yang Pale ke Malino itu sudah mencapai semua. Mencapai targetnya apa saja Pak? Kemudian apa kendala di lapangan? Kalau kendala-kendala lebih banyak ke alam ya, kondisi alam ya, karena kalau masyarakat di sini, mungkin masyarakat di sini tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa banyak ditunggangi banyak kepentingan, kalau di sini masih bagus, masyarakatnya menerima dengan kondisi kelistrikan pembangunan ini ya, lebih banyak ke alam sih, karena kondisi alamnya kita juga kita langsir sampai 3 kilo, dan itu tidak bisa dilalui pakai kendaraan roda 2 sepanjang trail dan sebagainya. Kita harus langsir pakai eskavator dan sebagainya. Di sini juga sama lah kondisinya, teman-teman untuk jalur Redep Talisayan maupun Selor Pale seperti itu juga, alamnya hampir sama sih. Kalau keberadaan listrik memang didesain untuk rakyat sehingga harus terjamin. Dengan menyatunya sistem Kaltim Kaltara, PLN Persero mampu menciptakan layanan yang kokoh, siap melayani lonjakan kebutuhan rumah tangga dan industri, termasuk menjadi penopang utama menuju masa depan Kalimantan yang lebih terang. Kinerja sistem kini lebih optimal berkat 5 titik pengatur daya yang dibangun di Maloy, Talisayan, Berau, Tanjung Selor, dan Tideng Pale. Keberadaan titik-titik ini memberikan pengelolaan beban yang lebih presisi. Selain itu, jalur transmisi diperkaya teknologi berbasis kabel optik dan sistem kendali digital. Bahkan telah disiapkan untuk integrasi operasional berbasis 5G, sehingga gangguan di lapangan dapat terdeteksi dan ditangani secara real-time. Dengan rampungnya jaringan interkoneksi Kaltim Kaltara, PLN menegaskan bahwa energi untuk rakyat bukan sekedar slogan, melainkan komitmen yang terus diwujudkan demi pelayanan yang lebih andal, modern, dan berkelanjutan.
Dari Talisayang, Kabupaten Berau, M. Sakir, Kaltara TV. Baik, Assalamualaikum untuk Kantor Redep, yang mana saat ini seluruh sistem sudah dalam keadaan bertegangan. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak masuk ke dalam switchyard atau serandang. Sekedar informasi, jika kita lihat ada di dalam ruang kontrol. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, sudah selesai.